Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Tapi sebelum pelajaran ini kita mulai, sebaiknya kita mulai kegiatan pagi ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih anak-anak. Oke. Ini pertemuan pertama di Google Classroom bersama saya, Bu Yuli Kusminarsi. Kali ini kita belajar matematika. Materi pertama yang akan kita bahas kali ini adalah bilangan berpangkat. Untuk materi awal, bilangan berpangkat ini nanti kita mempelajarinya terbagi menjadi tiga kelas, 3 kelompok, yaitu bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, bilangan pangkat 0, bentuk akar, terus bilangan ilmiah, dan sebagainya. Yang kita bahas sekarang adalah bilangan berpangkat, terutama untuk bilangan berpangkat positif. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kalian mulai, ada baiknya kalian juga memperhatikan buku paket. Ini ada di buku paket kalian ya. Kita bicara tentang bilangan berpangkat. Ya, kita 5 pangkat 2, itu kalau ditulis dalam bentuk perkaliannya 5 kali 5. 5 kali 5 bernilai 25. 5 pangkat 3, itu bentuk panjangnya 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125. Begitu juga dengan 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5, hasil perkaliannya 625. Ini namanya bilangan berpangkat ya, sudah pernah kalian pelajarinya. 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5, yang 5 ini namanya basis, sedangkan yang 3 ini namanya bilangan pangkat atau eksponen. Ya. 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 dinamakan basis, sedangkan bilangan 3 merupakan eksponen atau pangkat. Nih, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Tadi ya 5 pangkat 2, itu kan 5 kali 5. Hasilnya 25, itu perpangkatan berulang, perkalian berulang. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut apa? Ayo tadi disebut apa? Disebut basis ya. Oke, basis dulu. Sebut basis. Oke. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang dinamakan apa tadi? Oke, pangkat atau eksponen. Oke. Selanjutnya ini ya. Ini dinamakan pangkat. Pangkat atau eksponen. Oke. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai sebanyak N bilangan positif. Kalau A pangkat 5, berarti kan A-nya dikali sebanyak 5 kali.
Karena A pangkat N, maka A-nya dikalikan sebanyak N kali. Nah, ini ya. A-nya dikalikan sebanyak N kali. Karena pangkatnya pangkat N. A disebut apa tadi? Oke, A disebut basis, sedangkan N disebut eksponen atau pangkat. Contoh, nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ini hasilnya negatif 2 pangkat 3. Negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Hasilnya negatif 2 pangkat 3. Oke, kita lanjutkan. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Ini ya. Kalau dinyatakan dalam perpangkatan, ini kan negatif 0,3 kuadrat itu, ini negatifnya di luar, berarti ini bilangan negatif ya. Negatif 0,3 kali negatif 0,3. Satu angka di belakang koma kali satu angka di belakang koma, hasil perkaliannya dua angka di belakang koma ya, 0,09. Ya, sama bentuk perpangkatannya. Bilangan negatif kalau dipangkatkan bilangan genap, 2 ini kan genap ya, hasilnya nanti berupa bilangan positif. Ya, sekali lagi diulangi, bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya positif. Tapi kalau ini bilangan negatif dipangkatkan sebanyak 3 kali, ini kan negatif 2 pangkat 3. Menghitungnya, negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4. Oke, hasilnya 4. 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Oke, hasilnya negatif 8. Jadi dari apa yang kita bicarakan di slide ini, 1, bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan ganjil hasilnya negatif. Sedangkan kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, 2 hasilnya positif. Ya, negatif 0,3 pangkat 2 hasilnya 0,09. 0,3 pangkat 2 hasilnya juga 0,09. Itu kesimpulan kita di slide hari ini. Selanjutnya, nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Ini nyatakan perpangkatan dalam bentuk bilangan biasa, berarti dicari hasilnya. Nah, ini ya seperti yang tadi di depan, negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, hasilnya negatif 8. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4, 4 kali negatif 2 hasilnya 8. Sedangkan yang kedua, negatif 2 pangkat 4, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4 kali, hasilnya 16. Ini kan negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4. Ini ke sini hasilnya negatif 8. Oke, ini ke sini negatif 8 kali negatif 2 hasilnya 16. Nah, seperti kesimpulan tadi di awal bahwa bilangan negatif kalau dipangkatkan dengan bilangan ganjil hasilnya negatif. Bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap hasilnya bilangan positif. Kalau ini tentukan hasil operasi berikut ini. Kalau ini berarti kalian harus mengingat kembali tentang urutan menghitung sebuah bilangan.
sebuah bilangan itu kalau kita menggunakan operasi campuran, ini kan operasinya ada 2 ya, 3 ditambah 2 kali 5 pangkat 2. Operasi apa dulu yang kita dahulukan kalau ada operasi campuran seperti ini? Nah, yang dikerjakan adalah operasi perkalian, baru kemudian operasi penjumlahan. Oke ya, diperhatikan. Yang pertama perpangkatan dulu, perpangkatan itu derajatnya lebih paling tinggi ya. 5 pangkat 2 kita ini kan 5 pangkat 2 25. Kemudian 3 ditambah 2 kali 25. Setelah perpangkatan kita kerjakan, ini dikalikan dulu. 2 kali 25, 50. Setelah ini baru kemudian dijumlah. Jadi urutannya yang kita kerjakan dulu ini, dulu perpangkatan ini yang pertama. Setelah itu operasi perkalian ini kita kedua. Kita kerjakan yang kedua. Baru kemudian operasi penjumlahan. Penjumlahan dari semuanya ya. Ini nanti baru ini urutan yang ketiga. Jadi perpangkatan itu mempunyai kedudukan paling tinggi di antara operasi bilangan. Selanjutnya setelah perpangkatan, perkalian, dan pembagian itu derajatnya sama, kedudukannya sama. Kemudian baru yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Itu ya urutan kalau ada operasi gabungan. Oke, anak-anak, ini ada tugas untuk kalian. Ini kita kerjakan bersama-sama dulu aja ya. Ini yang pertama. Ini yang pertama, kalau yang pertama ini kalian insya Allah sudah bisa, sudah paham ya. Negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3. Ini hasilnya berapa? Negatif 2/3 pangkat 4. Oke, itu nanti kalian kerjakan. Sekarang yang di sini, T kali T kali 2 kali 2 kali 2. Ini ada 2 bilangan basis yang berbeda. Ada T, ini kelompok T, dan kelompok 2, bilangan basis 2. Ya, bilangan basisnya 2 macam, T dan angka 2. Maka yang T kita kerjakan dulu. T kali T. T-nya dikalikan sebanyak 2 kali, berarti T pangkat 2. Dikali 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3. Oke. Sama dengan, kalau sudah seperti ini, 2 pangkat 3 kan kita tahu hasilnya. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Hasilnya berarti 8 T pangkat 2. Oke, itu ya. Sedangkan untuk soal nomor 2, soal nomor 2 seperti yang baru saja kita bahas tadi, berarti yang kita kerjakan nanti yang 4 pangkat 3. Kalau sudah ketemu hasilnya 4 pangkat 3, nanti bisa dikerjakan dari depan. Ya, ini kita kerjakan dulu. 4 pangkat 3 hasilnya berapa? Setelah itu kita mengerjakannya mulai dari depan. Karena ini operasi pembagian dan perkalian itu kedudukannya sama. Oke. Yang kedua, 1/8 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 ditambah 1/2. Ini yang kita kerjakan dulu. 1/8 pangkat 3 nanti hasilnya berapa? Kita kalikan 4 pangkat 2. Hasil perkaliannya ini berapa, baru ditambah 1/2. Ini nanti kan dalam bentuk pecahan ya, ini nanti bilangan biasa dikali bilangan pecahan, hasilnya nanti pecahan, nanti dijumlah dengan bilangan pecahan.
Yang soal nomor 3, nyatakan bilangan dalam bentuk perpangkatan basis 10. Oke. Ini berarti kan 1000. Kalau 10 itu kan sama dengan 10 pangkat 1. Kalau 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Oke. Kalau ini 1000 itu artinya berapa? Basis 10 berarti kan tetap 10 pangkat 3. Oke. Oke, itu anak-anak pertemuan kita kali ini. Ada tugas yang harus kalian selesaikan. Ini sudah ada beberapa soal yang kita bahas bersama. Tugas kalian mengerjakan soal nomor 1, A dan B, nomor 2, A dan B, dan juga nomor 3, A, B, C, D. Itu saja anak-anak pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akan kita sambung di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, jaga selalu kebersihan diri, kebersihan keluarga, kebersihan lingkungan. Oke, jangan tidur terlalu larut malam, cukup istirahat, dan banyak makan serta minum yang cukup. Itu saja pertemuan kita kali ini. Apabila ada sesuatu yang belum kita pahami, bisa bertanya di Google Classroom atau via grup kelas matematika 9A. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.